Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Raisya, NPM 246463030 dari Prodi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan untuk UAS mata kuliah RAB, yaitu untuk menjelaskan cara membuat schedule. Yang pertama ini adalah rencana anggaran biaya untuk tugas saya, yaitu untuk pembangunan kantor gedung, untuk pembangunan gedung kantor 2 lantai yang bernilai total 3 miliar. Nah, kemudian lanjut ke schedule. Tadi saya sudah membuatnya terlebih dahulu agar penjelasan tidak terlalu panjang dan terlalu lama. Jadi yang pertama, saya memasukkan uraian kegiatan, yaitu yang pertama dari pembangunan gedung kantor utama lantai 1, yang kedua gedung kantor utama lantai 2, yang ketiga pembangunan pos jaga, yang keempat pembangunan halaman kantor beserta pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian saya memasukkan nilai pekerjaan masing-masing nomor beserta pekerjaan apa saja yang ada di dalamnya, mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan aluminium, pekerjaan plafon dan partisi, pekerjaan pengecatan, pekerjaan keramik, lantai dan dinding, pekerjaan sanitasi dan pekerjaan listrik. Untuk kantor lantai 1 dan 2 pekerjaannya sama. Untuk yang ketiga pembangunan pos jaga ada kurang lebih sama dengan gedung kantor utama. Untuk yang keempat pembangunan halaman kantor yang terdiri dari pekerjaan paving dan taman dan pekerjaan pagar. Nilainya diinput semuanya sekaligus jumlah total pekerjaan sebelum ditambah profit. Kemudian setelah dimasukkan nilai-nilai pekerjaannya, kemudian ditentukan bobot pekerjaan tersebut, yaitu dengan cara nilai pekerjaan dibagi total nilai seluruh pekerjaan dikalikan 100, sehingga didapatkan untuk pekerjaan persiapan, yaitu dengan nilai pekerjaan 75 juta dibagi total nilai pekerjaan keseluruhan 2,7 miliar dikalikan 100, sehingga mendapatkan nilai 2,712. Kemudian hal ini dilakukan pada setiap item pekerjaan, dan ini caranya tinggal di drag ke bawah, tinggal ditarik ke bawah sehingga nanti akan otomatis terisi.
semuanya di input satu persatu setiap pekerjaan. Kemudian untuk yang nilai bobot keseluruhan ditambah sehingga menjadi 100. Nah, kemudian kita masuk ke sesi schedule ya, untuk apa? Menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk masing-masing item pekerjaan. Nah, di sini untuk pekerjaan persiapan pastikan untuk pekerjaan persiapan pasti berada di awal pekerjaan, di tahap awal pekerjaan. Nah, untuk tahap persiapan saya saya buat untuk 3 minggu. Jadi sehingga pada minggu pertama ini nilainya adalah bobot dibagi berapa minggu yang akan diperlukan untuk pekerjaan persiapan. Jadi sehingga nilai pekerjaan persiapan pada minggu pertama ini 2,712 dibagi 3 karena dilakukan 3 minggu. Nah, kemudian pada minggu keempat ini dilakukan pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini dilakukan 1 minggu sehingga nilai bobot dengan nilai pada minggu keempat ini sama. Kemudian untuk pekerjaan pondasi diperlukan waktu 2 minggu sehingga nilai bobot pekerjaan pondasi dibagi 2 dan pekerjaan pondasi dilakukan di minggu kelima dan keenam. Kemudian pekerjaan beton ini dilakukan pada minggu ke-6 dan selama 5 minggu karena untuk mencapai umur beton yang maksimal itu di 28 hari sehingga kurang lebih membutuhkan minimal 4 minggu itu tanpa menggunakan cairan yang untuk mempercepat umur beton. Jadi untuk beton nilai bobotnya dibagi 5 sehingga menjadi 2,7. Kenapa 5 minggu ini karena untuk jaga-jaga apabila waktu pengecoran itu terjadi hal yang tidak memungkinkan, semisal ada hujan atau apa, jadi di dan itu juga perlu ada persiapan juga untuk di awal, jadi 1 minggu, jadi 5 minggu untuk pekerjaan beton. Ya, di minggu kelima ini juga diberlakukan paralel untuk pembuatan pos jaga karena pembuatan pos jaga ini tidak dalam satu lokasi ya, untuk pembangunan kantor utamanya, jadi bisa dilakukan paralel karena ya mungkin cukup simpel ya untuk pembangunan pos jaga, jadi memakan waktu yang lebih cepat. Kemudian kita lanjut ke bangunan gedung kantor utama lantai 1, dilanjutkan dengan pekerjaan pasangan. Ini dilakukan 4 minggu
Kemudian pekerjaan aluminium dilakukan 2 minggu. Dan pada minggu ke-11 juga bisa dimulai pekerjaan beton pada lantai 2 karena pekerjaan beton pada lantai 1 sudah selesai sehingga bisa dilanjut ke lantai 2. Kemudian pada minggu 13 ini dilakukan pekerjaan pasangan pada lantai 2. Kemudian pada minggu ke-14 dilakukan pekerjaan atap dan baja. Pekerjaan atap dan baja ini tidak ada di lantai 1 karena ya lantai 1 dan adanya di pekerjaan lantai 2. Ini dilakukan 3 minggu. Kemudian di minggu 15 dilakukan pekerjaan aluminium. Pada minggu 17 karena bangunan utama lantai 1 dan lantai 2 sudah mulai terlihat, kita bisa masuk ke pekerjaan plafon dan partisi. Juga pekerjaan pengecatan keramik, sanitasi, dan listrik ini sudah masuk tahap finishing. Pada lantai 2 juga sama. Kemudian untuk pengecatan berada di minggu ke-19 di memasuki akhir pekerjaan karena melakukan pengecatan bisa dilakukan setelah bangunan utama lantai 1 dan lantai 2 itu sudah jadi dan kelistrikan juga sudah dipasang sehingga ini bisa dikatakan hampir selesai ya kalau masuk untuk pekerjaan pengecatan. Kemudian untuk pekerjaan pos jaga ini kurang lebih sama dengan kantor utama karena tadi dikerjakan secara paralel. Dan untuk yang terakhir di minggu ke-20 pembuatan halaman kantor, pekerjaan paving dan taman, juga pekerjaan pagar di minggu ke-20. Nah, kemudian untuk mengecek progres pekerjaan ini untuk mengecek progres pekerjaan dilakukan pada setiap minggu seluruh pekerjaan diakumulasi ditambah jadi ditambah demikian. Begitu juga dengan minggu-minggu berikutnya. Jadi tinggal kita drag aja, tinggal kita tarik. Kemudian untuk progres kumulatif itu kita tambahkan progres per minggu ditambah progres kumulatif minggu sebelumnya. Jadi karena ini minggu pertama kita anggap 0 ya tambahnya. Jadi ini progres minggu pertama secara akumulasi 0,9 ditambah progres minggu sebelumnya 0. Kemudian untuk minggu kedua
Minggu kedua progres akumulasinya 0,9. Kemudian untuk kumulatifnya ini ditambah minggu sebelumnya. Jadi 0,9 ditambah progres minggu sebelumnya 0,9 menjadi 1,8. Dan ini untuk kita menghitung minggu-minggu berikutnya juga sama, tinggal kita drag saja sampai ke minggu terakhir, minggu ke-20, dan ini menjadi 100%. Apabila apabila ini tidak 100% berarti ada eh, pembagian bobot bobot pekerjaan terhadap waktu yang dikerjakan, ada yang belum sinkron. Jadi misal bobotnya dibagi 3 tapi di schedule-nya cuma dibagi 2. Nah, itu akan berbeda, menghasilkan nilai yang berbeda sehingga tidak menjadi 100%. Nah, kemudian yang terakhir kita membuat grafik kurva S-nya. Kurva S-nya ini jadi setelah progres kumulatif selesai, kita buat grafik kurva S-nya berdasarkan progres kumulatifnya. Menjadi seperti ini. Baik, demikian video penjelasan tugas UAS, penjelasan UAS rencana anggaran biaya dari saya ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.